Selamat pagi, Bu Aziza. Selamat pagi, Mbak Zaza. Ya, pagi untuk Indonesia nih, Bu. Eh, izin, Bu, saya Sasha dari Investor Trust. Ini mungkin boleh tanya dulu, Bu, untuk gelar dokternya itu di bidang apa? Oh ya, ini kebetulan sebetulnya karena saat ini kan tren hubungan Indonesia dengan Korea Selatan cukup baik ya. Terutama pasca Pak Wakil Presiden sempat mengunjungi Korea Selatan beberapa waktu yang lalu ya, yang juga mendorong adanya praktek bisnis halal di negara-negara non-Muslim ya, diantaranya adalah Korea Selatan, Jepang, dan beberapa negara lain. Dan kelihatannya mereka cukup antusias karena Indonesia ini kan mayoritas Muslim ya dan banyak mengunjungi negara Korea Selatan. Dan mereka melihat bahwa persoalan halal ini menjadi sesuatu yang menjadi tren global. Sehingga mereka memberikan doktor honoris causa ke saya itu dalam bidang hukum bisnis halal. Karena memang spesial bidang saya, guru besar saya di bidang hukum bisnis halal. Nah, beliau ingin, maksudnya University, Kyungyong University ini ingin sekali mengetahui bagaimana perkembangan atau tren global ini bisa menjadi sebuah eh, kerjasama yang baik ya di bidang eh, halal global ini, eh, mengingat cukup besar ya, eh, halal ini menjadi perhatian tersendiri bagi negara Korea Selatan. Karena halal saat ini tidak hanya bicara soal spiritual concern, tetapi sudah mengarah pada quality and safety, juga business concern. Itu Mbak Sasa. Jadi Ya, ini menarik buat mereka karena peluang pasar halal begitu besar dan itu cukup diminati oleh negara Korea Selatan. ya baik. Bu, izin tanya soal prosesnya, Bu, sebelum mendapatkan dokter honoris causa ini. Sampai bisa dipanggil ke Korea gitu untuk diberikan gelar ini. Ya, eh, saya kira mungkin mereka punya mekanisme tersendiri ya dari Kyunghwa University ya. Eh, karena memang di bidang halal di Indonesia yang saya tahu belum ada guru besar khusus memang di bidang hukum bisnis halal, baru pertama di Indonesia yang memang spesialisasi bidang keahlian guru besar di hukum bisnis halal kebetulan baru saya, Mbak Sasa. Jadi ini mungkin menarik buat Kyunghwa University untuk mengundang saya dan memberikan apresiat itu karena mereka juga tadi saya sampaikan cukup concern di persoalan bisnis halal ini. Sehingga mereka ingin banyak eh, mengajak kolaborasi ya, untuk mendalami persoalan halal ini sebagai sebuah tren global gitu. Oke, baik Bu. Kesan-kesan Ibu setelah mendapatkan gelar ini bagaimana? Apakah lebih optimis untuk industri halalnya sendiri di Indonesia? Saya kira persoalan ini bukan persoalan negara-negara yang Muslim, tetapi saya kira ini menjadi kebutuhan global. Ya, karena halal ini kan sudah mengalami sebuah perubahan paradigma ya. Sehingga eh, ini menjadi satu kepentingan bersama ya, halal global ini. Untuk itu kan kita harus mensosialisasikan persoalan halal dalam perspektif Indonesia sebagai mayoritas Muslim ya, untuk juga bisa difahami dan bisa disinergikan dengan negara-negara baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Saya kira ini menarik buat saya karena eh, dulu halal ini kan sifatnya kalau di Indonesia hanya voluntary, tetapi karena kita melihat bahwa halal ini menjadi suatu hal yang penting sekali ya sebagai lifestyle ya, dengan berkembangnya halal ini sebagai lifestyle, maka
di Indonesia ini sudah menjadi sebuah tanggung jawab tidak hanya secara individual tapi juga tanggung jawab negara dan juga global. Maka di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang terbaru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini memang mandatori. Jadi eh, kalau dulu kan exonerasi klausul saja, tapi sekarang sudah strict liability. Jadi itu menjadi tanggung jawab yang tidak hanya secara material tapi juga moral karena ini kan menyangkut kenyamanan, menyangkut safety, menyangkut healthy, menyangkut sebuah lifestyle ya, gaya hidup masyarakat yang saya kira ini juga harus mendapatkan perlindungan. Itu yang saya kira eh, konsentrasi atau apresiasi dari Kyun Wong University untuk persoalan halal ini eh, tentu saya sangat senang sekali dan berharap ini dikolaborasi, bahkan kalau boleh nanti di Korea Selatan ada juga major atau konsentrasi yang mungkin bisa dikerjasamakan untuk pendidikan di bidang bisnis halal. Iya, Bu, mungkin secara lebih rinci, Bu Aziza sendiri ada harapan nggak dari setelah mendapatkan gelar doktorat honoris causa ini? Mungkin akan berbeda Eh, ya bila Ibu banyak, belum mendapat ya ya. karena Indonesia ini kan eh, peluang pasar halalnya begitu besar ya. Dan harapannya sebagaimana cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen produk halal sebagai global hub halal Indonesia itu bisa tercipta, bisa terwujud. Untuk itu ya harus banyak dilakukan terobosan-terobosan, kolaborasi-kolaborasi, sosialisasi tentu ya, dan juga regulasi yang mendukung. Jadi harapan saya dengan adanya ini saya bisa banyak lebih berbuat ya, kemudian bisa banyak lagi berkolaborasi untuk bisa mewujudkan harapan-harapan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, eh, pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia itu bisa terwujud dengan tentu banyak adanya pengakuan-pengakuan ya Indonesia di tingkat global. Iya, baik Bu. Mungkin sebagai ini benar ya Bu, dokter honoris causa pertama di di hukum bisnis halal. Itu Ibu ada Iya, pesan-pesan nggak untuk mungkin generasi muda supaya bisa jadi seperti Bu Aziza juga? saya berharap semakin banyak ya generasi muda yang menekuni kemudian mendalami persoalan industri halal ya, bisnis halal yang saya kira ini sangat menarik ya. Eh, dan Indonesia tuh punya keunggulan-keunggulan dalam hal eh, persoalan halal ini ya, atau bisnis halal ini karena Indonesia ini secara resources besar sekali, secara eh, populasi ya sebagai negara yang mayoritas Muslim ya, dan Indonesia itu sebagai konsumen terbesar ya, produk halal dunia. Sehingga saya berharap tentu generasi muda, eh, para mahasiswa juga punya concern ya terhadap persoalan bisnis halal, industri halal ya, eh, terutama dalam eh, perkembangan regulasi di bidang halal yang saya kira ini juga cukup menarik dan dengan awareness atau kepedulian generasi muda terhadap persoalan halal ini, eh, berharap Indonesia itu menjadi pusat ya, menjadi center of halal global yang ini saya kira bukan satu hal yang tidak mungkin ya. Itu saya kira wajar ya kalau Indonesia berharap menjadi center of global halal di dunia. Karena begitu banyak keunggulan yang dimiliki Indonesia dan generasi muda kita ini pinter-pinter ya, eh, cukup potensial untuk bisa menguasai halal global ya, sehingga ini bisa
tentu membawa Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera. Karena halal konteks yang diharapkan itu adalah sebuah kemaslahatan, ya. Kemudian sebuah keberlanjutan dari kehidupan manusia. Jadi saya kira ini yang saya harap generasi muda makin banyak yang mendalami persoalan halal ini. Kalau ekonomi syariah banyak ya, tapi Iya, untuk yang halal ini saya kira masih sangat terbatas. iya, Begitu, Mbak Sasa. iya betul Bu. Bu, kalau mungkin berkenan bercerita sedikit Bu, sebelum mendapatkan gelar doktor honoris causa ini, apakah Ibu punya ikatan khusus dengan Korea Bu di bidang tersebut? Terus bagaimana akhirnya dipanggil Kim Won gitu Bu? Eh, Sebetulnya ketertarikan di bidang halal ini dimulai waktu saya masih berdinas di Kementerian Agama di bidang halal, ya, registrasi dan sertifikasi halal. Kebetulan kami bersama tim yang mengawal, ya, mulai dari naskah akademik, ya, kemudian rancangan undang-undang sampai kemudian akhirnya kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Jaminan Produk Halal di tahun 2014. Jadi saya kira ini ada ikatan emosional yang kuat dan saya melihat ini suatu hal yang penting buat Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim, dan melihat halal ini bukan sekedar soal spiritual concern tadi, tapi ini menjadi sebuah mm, eh, nilai kualitas, ya, lifestyle dari kehidupan manusia, sehingga ini bisa membawa keberlanjutan, ya, kemaslahatan dan juga kesejahteraan bagi manusia. Sehingga ini menjadi satu concern tersendiri bagi saya. Maka riset-riset saya mulai dari saya masih di eh, magister, kemudian di program doktoral saya memang risetnya tentang halal. Ya, sebelum ada undang-undang sampai ada undang-undang. Sehingga ini saya kira perlu terus dilakukan satu review untuk menyempurnakan perkembangan halal di Indonesia. Dan yang akhirnya kemudian menarik, kemudian kerjasama dengan Korea Selatan ini, kebetulan eh, karena saya wakil rektor bidang kerjasama di UNESA, ada beberapa universitas yang memang kita lakukan kerjasama dan umumnya kita melihat potensi eh, pasar halal di Korea Selatan itu sudah besar. Tapi kita sulit sekali menemukan produk-produk halal di Korea Selatan. Kemudian itu segera menjadi perbincangan yang cukup menarik antara kami, ya, dengan teman-teman di Korea Selatan untuk kemudian menjalin kerjasama. Jadi kita juga mendorong tumbuhnya lembaga-lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan, ya, untuk bisa mensertifikasi produk-produk yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di Korea, karena di Korea ini pekerja migrannya cukup besar, ya, dan juga pengunjung wisatanya dari Indonesia juga cukup besar. Nah, oleh karena itu mereka melihat persoalan ini menjadi hal yang penting, ya, di Korea Selatan, meskipun mereka bukan negara yang mayoritas Muslim, tapi mereka melihat peluang pasar halal yang begitu besar. Jadi bukan hanya soal agama, ya, karena ini sudah melintasi batas-batas agama, ya, budaya, ya, yang pada akhirnya mereka melihat ini sebagai sebuah kebutuhan global, gitu. Sehingga ya apresiasi mereka bukan hanya berkolaborasi, tetapi ya kemudian mereka mengajak saya untuk bekerja sama. Kebetulan saya bersama juga dengan Pak Roy Mande, Mbak Sasa. Beliau Iya, adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Dan ini saya kira satu peluang kolaborasi, ya, antara Indonesia dengan Korea Selatan untuk tidak hanya produk-produk Korea yang datang ke Indonesia yang disertifikasi halal, tetapi juga produk-produk Indonesia bisa masuk juga ke Korea Selatan. Begitu. oke. Boleh, oke. Ya, Bu Pak. Azizah boleh menambahkan, pada saat penganugerahan Dr. Honoris Causa tadi, uh, ada pidato pengukuhan lah semacam itu. Apa Bu yang menjadi concern Ibu yang diangkat oleh Ibu dalam pidato pengukuhan tadi itu? Em,
Saya kira perkembangan halal ini sekarang cukup besar, ya. Tidak hanya bicara soal industri halalnya saja, tetapi produk-produk Indonesia saat ini yang ada yang sudah disertifikasi halal, saya kira memerlukan sebuah recognize, pengakuan Hmm, dari negara-negara lain. Sehingga untuk ya, mengakselerasi tidak cukup hanya kita mendorong adanya sertifikasi halal semata, tetapi bagaimana mendorong kawasan-kawasan industri halal ini menjadi global hub halal Indonesia. Nah, sehingga ini bisa menarik tidak hanya investor, tetapi juga tenan-tenan atau pelaku usaha Indonesia untuk bisa membangun sebuah pusat halal yang diakui secara global. Nah, oleh karena itu eh, di dalam orasi atau special lecture saya di Kyungyong University, saya mengangkat persoalan global halal hub Indonesia ini sebagai sebuah agregator untuk mengoptimalisasi potensi industri halal di dunia, hmm, ya, ya, terutama untuk Indonesia di bidang agriculture. Seperti hmm, kopi misalnya, Pak Aditya, kopi, coklat, ya, kemudian food, ya, makanan dan rempah, ya. Ini adalah produk-produk unggulan agriculture-nya Indonesia. Tetapi ya, di pasar dunia itu eh, belum diangkat atau diterima, diakui sebagai satu produk halal yang eh, secara angka, ya, eh, apa itu ekspor, ya, produk ya, halal ke negara-negara di luar seperti misalnya Middle East, ya, Eropa itu masih sangat kecil sekali. Nah, saya kira dengan hmm, adanya Global Halal Hub Indonesia yang perlu kita dorong agar kawasan-kawasan industri halal kita itu eh, hmm, yang saya lihat belum bisa dioptimalisasi, ya. Kita bisa lihat dari oke, tenan-tenan yang ada di zona-zona halal atau kawasan industri halal yang ya, sudah dibangun di 3 tempat, ya kan? hmm, Di Sidoarjo, di di Cikupa dan di Pulau Bintan. Itu saya kira ya, masih sangat lemah dan itu saya kira harus kita dorong dengan beberapa upaya, ya, agar ini bisa menjadi global halal hub Indonesia sehingga ada perlakuan khusus lah, menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus untuk produk halal. Ya. Dengan ya, adanya global halal hub kan automatically negara akan punya perhatian yang besar, ya, dengan memberikan eh, kemudahan perizinan, ya, kemudian juga insentif pajak, kemudian perlakuan-perlakuan khusus yang saya kira ini punya nilai kompetitif di dalam produk-produk yang ya, akan diekspor ke luar negeri. ya. Nah, satu lagi Bu, tadi disampaikan Ibu Ajisa bahwa persoalan halal industri ini sudah menjadi global concern, jadi tidak semata lagi dalam ruang lingkup religius ya, tetapi mungkin dalam pergerakan ekonomi pun dalam dunia bisnis pun persoalan ini sudah menjadi global concern. Nah, pertanyaan saya Bu, dengan demikian kan ini semua negara tentu akan melihat halal industri ini sebagai salah satu potensi besar juga. Dan tadi disampaikan Korea pun sebagai negara yang sebenarnya boleh dibilang negara non-Muslim atau penduduk Muslimnya itu sangat sedikit jauh di bawah Indonesia pun melihat ini sebagai peluang besar juga. Nah, pertanyaan saya dengan semakin meningkatnya global concern terhadap halal industri ini, sejauh mana Bu, Ibu kesiapan kita Indonesia untuk katakanlah compete bersaing dalam halal industri ini secara global. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, memang banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah ya saat ini. Landasannya sudah dibuat seperti kawasan-kawasan industri halal, ya kan, untuk mendorong agar industri halal kita ini memang bisa go global, ya, bisa diterima di pasar ekspor dunia. Nah, eh, saya sih melihat eh, Indonesia harusnya tidak lagi bicara hanya ansih bicara industri halal, tapi bicara bisnis halal. Karena persoalan halal ini tidak hanya persoalan industrinya saja, tapi juga persoalan pasar, ya, terutama pasar digital. Kemudian persoalan perdagangan halal. Jadi not only industri, tapi perdagangannya juga, perlindungannya juga, terutama perlindungan konsumennya.
Kemudian sistem jaminan halalnya yang memang harus memiliki eh, tracer halalability yang lebih bisa memberi kepastian ya pada masyarakat global ya. Kemudian juga perlu memiliki eh, semacam industri, kemudian perdagangan halal, pasar halal ya. Saya kira itu secara komprehensif harus disiapkan oleh Indonesia. Maka di dalam penyampaian guru besar saya eh, sebelumnya, ketika orasi ilmiah saya sampaikan perlu ada upaya audit mutu hukum terhadap regulasi halal di Indonesia. Begitu, Mas Aditya. Jadi kita perlu satu regulasi yang komprehensif yang bicara tentang bisnis halal, not only industri halal. Jadi itu harus secara komprehensif, yang itu kemudian bisa di perwujudannya, visualisasinya di kawasan industri halal yang sebagai landasan untuk terbentuknya Global Halal Hub Indonesia. Begitu, Mas Aditya. Jadi perlu ada lembaga yang regulasi yang komprehensif. Itu yang pertama yang perlu dilakukan. Sehingga seperti kerjasama bilateral yang dilakukan sekarang ini juga kan mengalami kesulitan, Mas Aditya, karena regulasi kita kan G2G, tidak G2B, tetapi di negara-negara minoritas Muslim kan sangat sulit dilakukan, karena mereka negara memisahkan antara agama dan negara, sehingga itu tidak bisa dilakukan secara G2G, tetapi G2B. Jadi memang perlu ada penyempurnaan di dalam regulasi halal di Indonesia. Di samping juga ini usulan saya aja nih Mas Aditya, ini perlu ada judicial review ya terhadap eh, otoritas kelembagaan, kelembagaan halal, BPJPH misalnya, ya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, saya kira perlu kemudian eh, efektivitasnya perlu dikaji ulang untuk supaya lebih bisa running well, begitu kira-kira. Karena ini sebenarnya lembaga yang sangat strategik ya, yang tentu memerlukan fokus ya, konsentrasi yang secara khusus ya, menjadi sebuah lembaga yang mandiri ya, yang punya otoriti penuh untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan dan juga kerjasama-kerjasama yang dengan berbagai negara, karena memang halal ini cukup luas ya, tidak hanya bicara soal makanan, minuman ya, tetapi juga bicara fashion, bicara kosmetik, bicara tourism ya, yang semakin meluas. Karena di dalam regulasi itu tidak hanya makanan minuman, tapi juga barang gunaan ya, sangat komprehensif sekali ya, dan cukup complicated ya unsur-unsurnya, sehingga bagaimana halal ini bisa menjadi sesuatu yang yang sekarang ini menjadi kebutuhan tuh lebih murah ya, lebih bisa memberi kepastian ya produknya ya, berkualitas, tidak hanya sekedar stempel halal saja. Jadi kita melihat ini masih stempel halal ya, belum pada quality sebagai sebuah definisi halal yang sesungguhnya, karena halal ini ada sebuah kepastian dari sebuah kualitas, keberlanjutan bagi kehidupan manusia selanjutnya ya. Bagaimana sustainability sebuah produk itu tidak hanya safety bagi manusia, tapi juga bagi lingkungannya. Jadi saya kira ini menjadi persoalan penting ya Mas Aditya, yang memang harus menjadi PR bersama di eh, Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim. Dan kayaknya satu-satunya ya Indonesia ini yang punya regulasi begitu banyak yang berkaitan dengan halal. Iya, baik Pak Dit. Kalau dari Sasha udah Pak, Bapak ada lagi? Iya. Dan ada satu lagi Pak Aditya yang perlu kita dorong, ini peran dari pelaku usaha. Dan pelaku usaha ini saya kira harus lebih ditingkatkan ya awareness-nya ya. Karena kalau kita lihat kawasan industri halal, awareness-nya terhadap persoalan halal ini masih perlu didorong ya oleh
pemerintah ya, oleh para pelaku usaha ya. Eh, karena sekarang Indonesia ini melalui Kadin sudah menjadi bagian dari chamber ya, sebagai chamber di ICCI ya, satu lembaga yang menjadi apa, organisasi pelaku usaha global yang belum lama ini Mas Aditya sudah melakukan MOU antara Kadin kemudian ICCI ya dan juga BPJPH, dan nanti juga akan menjadi tim kerja perindustrian perdagangan yang memang bersepakat untuk mendorong tumbuhnya global halal hub Indonesia. Jadi saya kira ini awareness-nya harus ditumbuhkan dulu supaya harapan kita global halal hub Indonesia itu bisa betul-betul terwujud. Ini saya kira yang PR juga bagi kita semua, terutama pemerintah ya, untuk mendorong ke partisipasi dari pelaku usaha untuk meningkatkan apa namanya, mengambil tentunya kesempatan peluang pasar halal dunia itu, yang tentu harus ada keterlibatan dari para pelaku usaha Indonesia. Ya, oke. Makasih Bu. Dari hulu sampai hilir Ibu sudah menyampaikan tadi mengenai nilai strategis pengembangan bisnis halal ya, dan tadi terkait dengan pidato Ibu. Bu Ajisa, kami sangat apresiasi Bu untuk waktunya di sela-sela kesibukan Sama-sama Pak Ibu Ditya. menerima ini di sela-sela waktu yang mungkin terbatas ya di Busan, menyempatkan diri untuk meluangkan waktu untuk kami bisa zooming dengan Ibu Aziza. Sekali lagi profisiat Bu Aziza, ya kita siap Ya, terima support Bu untuk kasih. semua pemikiran dan Mohon doanya ikhtiar-ikhtiarnya. agar, Amin, pasti ya ya. amin, amin. Mohon doanya agar kerjasama Baik, bilateral kita antara Indonesia dengan Korea Selatan, terutama di sektor ya, retail. Ini ada Pak Roy ya, Mande, kita sangat mendorong. ya. Jadi jangan produk Korea aja yang ke Indonesia, tapi produknya Jangan aja Indonesia harus K-pop ya. bisa ke Korea. Ya, Jangan aja K-pop aja Bu dengan ya. apa ya, dukungan dari Busan Indonesia Center. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi Oke, ya. eh, trade center Indonesia di Korea Baik, Selatan. ya. Terima kasih ya. Mungkin kapan-kapan Ibu kalau sudah kembali ke Jakarta, ada waktu luang, kita bisa ketemu lagi, Insya ngobrol-ngobrol Allah, lebih siap. panjang lebar lagi, Bu Ajisa. Ya, Siap, baik. siap, Mas Aditya, Pak Ya, Sasa, terima kasih banyak Ya, kesempatannya. ya, kami Terima kasih apresiasi ya. Bu. Terima kasih Selamat ya. ya. Terima kasih Pak Roy. Pak Roy, terima Ya, kasih Pak Roy Indonesia sudah jadi di info. pusat produsen halal dunia. Amin, amin ya. Amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Assalamualaikum Bu kalau mau warahmatullahi melanjutkan wabarakatuh. aktivitasnya. Waalaikumsalam. Terima Baik, kasih Bu. terima Ya, kasih. ya.